Bab 23. Bertemu Kristal kembali. Setelah kekuatan Elton Su kembali seperti semula, seketika dia melesat ke arah lereng. Ular berbisa adalah batu asah terbaik untuk pedang. Elton Su tidak akan membiarkan binatang ini pergi lagi. Dia menggunakan langkah sutra. Elton Su kembali ke area bertarung sebelumnya. Saat ini ular berbisa telah pergi. Setelah Elton Su menyadarinya, dia mulai mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh ular berbisa. Dia tiba di lereng gunung yang lebih dalam. Di sini lumpurnya lebih lunak. Ketika kaki berpijak di atas, maka akan langsung masuk dua kaki ke bawah. Kedalaman lumpur mencapai lututnya. Setelah Elton Su mencobanya, dia mulai menggunakan langkah sutranya, melangkah di atas dedaunan. Melompat ke atas tanah berbatu, kemudian Elton Su melihat sebuah gua dengan tinggi 10 kaki di sana. Seharusnya ini adalah sarang ular berbisa. Elton Su tersenyum, kemudian mengusap dagu bawahnya sambil berpikir, dia tidak mungkin masuk ke gua ular untuk bertarung, jadi dia hanya dapat memancing ular keluar dari gua. Sehingga Elton Su mencari ranting kering, dan membakarnya, kemudian menggunakan kekuatan spiritual meniup asap bakar ke dalam gua. Melihat gumpalan asap yang tebal, Elton Su terpikirkan sesuatu, sehingga dia mengeluarkan obat herbal. Obat herbal itu bernama bunga evil. Setelah meminumnya, orang tersebut akan berhalusinasi. Sehingga Elton Su melempar bunga evil ke dalam api unggun, lalu satu tangannya menghempas, dan kekuatan spiritual mengalir ke api unggun. Dengan adanya kekuatan spiritual, maka bunga evil akan semakin terbakar dengan sempurna, lalu kekuatan energi obat berubah menjadi asap yang masuk ke dalam gua. Di saat Elton Su melakukan hal ini, dia memusatkan kekuatan spiritualnya ke telinga, kemudian mendengarkan suara gerakan di dalam gua. Tidak lama kemudian, terdengar suara gesekan yang berasal dari dalam gua. Hehe, akhirnya dia sudah tidak tahan lagi. Elton Su melangkah mundur beberapa langkah, melompat ke sebuah pohon, dan di saat Elton Su sedang mundur, tiba-tiba ular berbisa melesat keluar dari gua. Seketika api unggun padam, ular berbisa keluar, lalu dengan sangat marah menerjang ke arah Elton Su. Ular berbisa membuka mulutnya, lalu cairan amis berwarna hijau gelap melesat keluar. Sial, sudah marah. Ekspresi Elton Su berubah, dia mengerahkan langkah sutranya, dia mencoba menghindar, bisa dari ular yang terkenal itu telah muncul, dia tidak berani menyentuhnya. Bisa ular mendarat di pohon tempat Elton Su berdiri tadi, seketika muncul asap putih, dan saura korosi terdengar. Ketika Elton Su melihat bisa ular begitu hebat, Elton Su menelan ludahnya. Ular berbisa terangsang efek dari bunga evil. Saat ini kecerdasannya yang tidak terlalu tinggi telah tergantikan dengan kemarahan, jadi ular berbisa langsung menyemprotkan bisa ular tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Sebenarnya dalam kondisi biasa, ular berbisa tidak akan menggunakan bisa untuk menyerang, karena bisa ular sulit untuk dihasilkan, setiap semburannya sangat berharga. Setelah semburan bisa tidak terkena, kepala ular menoleh, lalu menyemburkan ular berbisa lagi. Ketika Elton Su melihat hal itu, dia segera menghindarinya. Ular berbisa mendarat di sekitar pohon, lalu asap putih muncul, dan terdengar suara korosi. Elton Su menghindari ekor ular berbisa, namun di saat kakinya baru mendarat di atas lumpur, dia kebetulan menginjak bisa ular yang tersembur keluar. Ketika dia mengangkat kakinya, dia merasa telapak kakinya dingin. Ternyata sepatunya sudah meleleh, untung saja kakinya terangkat dengan cepat, jika tidak dirinya pasti juga terkena racun. Racun yang kuat sekali. Elton Su akhirnya menyadari kehebatan dari bisa ular, sehingga dia terus-menerus menghindarinya, tetapi di saat sedang menghindarinya, dia mencium aroma bau yang menusuk. Seketika dia merasa pusing, kemudian menjadi takut, sudah jelas dia terkena bisa ular. Elton Su menghentikan energi tubuhnya. Kemudian dia mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk mengurangi racun yang masuk ke dalam tubuh, kemudian mengeluarkan racun yang sudah masuk ke dalam. Sekarang tempat ini sudah bukan tempat yang bagus untuk bertarung lagi. Elton Su segera menjauh dari sana, melarikan diri, dan menarik perhatian ular berbisa untuk pergi dari sana. Ular berbisa sudah marah, bagaimana mungkin dia akan berpikir panjang lagi, dia langsung mengejar Elton Su. Seorang manusia dan seekor ular bertarung di tengah hutan, membuat sebuah kekacauan. Setelah menjauh beberapa puluh langkah dari sana, dan tidak tercium aroma busuk lagi, Elton Su baru mulai bertarung dengan ular berbisa.
Namun karena adanya pengalaman sebelumnya, Elton Su semakin meningkatkan rasa waspadanya. Dia terus memperhatikan mulut ular berbisa. Jika ular berbisa menunjukkan tanda-tanda ingin mengeluarkan bisa, maka Elton Su akan segera menghindar ke daerah buta dari ular berbisa. Seketika, Elton Su memegangi ular berbisa, tetapi jika ingin menyerangnya, sudah jelas bukan hal yang mudah. Di lereng gunung, saat ini berdiri sesosok orang berpakaian jubah putih, dan memiliki aura yang agung. Wajahnya terlihat memikat, tidak ada sedikit pun kegenitan. Tetapi terlihat murni tidak ternoda, membuat orang lain tidak rela untuk menodainya. Tubuhnya yang ramping, dan terlihat cantik. Seorang wanita dengan usia 16 hingga 17 tahun, memiliki rambut yang indah, kulit yang lembut, tangannya memegang sebuah pedang, tatapannya bersinar, dan sedang mengamati seorang manusia dan seekor ular yang sedang bertarung. Orang yang dapat bertarung dengan ular berbisa hingga seperti ini, kenapa aku tidak pernah melihat di sekte dalam? Wanita muda itu terlihat terkejut, di waktu yang sama dia juga bingung, sehingga saat memandangi orang sedang bertarung dengan ular tersebut, dia seakan-akan merasa familiar. Tetapi dia tidak dapat mengingat, dia menemuinya di mana. Wanita ini adalah Crystal Mo. Crystal Mo berdiri di atas batu, dari ketinggian mengamati pertarungan di lereng gunung. Setelah 1 jam, muncul tanda-tanda kekalahan dari Elton Su, sehingga Elton Su memutuskan untuk mundur. Di atas gunung, ketika melihat Elton Su akan kalah, dia mengerutkan alisnya, lalu melesatkan tubuhnya, terbang ke bawah. Ketika sedang di tengah udara, saut tangannya terangkat, dan mengeluarkan syal putih. Syal putih tersebut berkibar, seakan-akan membentuk payung besar. Crystal Mo memegangi syal putih yang seperti payung besar ini turun dari atas. Ketika Elton Su yang bersiap melarikan diri ini tiba-tiba melihat seorang wanita cantik turun dari atas langit, dia langsung tersenyum dan berkata, "Hehe, ada apa dengan hari ini?" Ternyata langit menurunkan Dewi untuk menolongnya. Crystal Mo mendarat di atas pohon. Ketika mendarat, dia menghempaskan pisaunya yang tajam tertebas ke arah ular berbisa. Kemudian kekuatan spiritual yang sangat kuat terhantam ke tubuh ular berbisa. Kemudian tubuh ular berbisa terhempas jauh, dan muncul luka di tubuh ular tersebut. Hanya sebuah tebasan, langsung melukai ular yang sebelumnya Elton Su tandingi dengan susah payah. Kemudian terlihat Crystal Mo mengangkat tangannya, lalu syal putih melesat keluar, dalam sekejam langsung membungkus ular berbisa, layaknya kepompong. Crystal Mo menghempaskan kakinya, lalu pedangnya yang panjang lurus ke depan, kekuatan spiritual mengalir ke pedangnya, kemudian dia melesatkan sebuah tebasan, kemudian sebuah cahaya kekuatan spiritual melesat keluar. Cahaya spiritual melesat keluar, kemudian, Elton Su terkejut saat melihat hal ini. Ternyata kepala ular langsung terpisah dengan tubuhnya, dan terjatuh di atas tanah, masuk ke dalam lumpur. Lalu energi dari ular berbisa, perlahan-lahan menghilang. Elton Su merasa malu, tidak disangka binatang buas yang dirinya lawan dengan susah payah ini, terlihat sama sekali tidak berdaya di depan Dewi ini. Perbedaan kekuatan ini, benar-benar bagaikan neraka dan surga. Terima kasih Dewi atas bantuannya. Elton Su tidak berani mengabaikannya, lalu segera berterima kasih padanya. Crystal Mo berbalik, lalu tatapannya tertuju pada raksasa besi hitam Aing berada di punggung Elton Su. Dia dapat menolongnya karena dia tahu bahwa Elton Su adalah murid keluarga Su. Jika tidak, dia tidak akan memedulikan hal seperti ini. Tidak perlu sungkan, kemampuanmu tidak cukup, jangan mencari mati lagi. Ternyata kamu. Ketika Elton Su melihat Crystal Mo, wajahnya terlihat terkejut. Kemudian tersenyum pahit dan berkata, "Kamu telah membantu aku 1 kali lagi, terima kasih." Crystal Mo, kamu mengenaliku. Crystal Mo mengerutkan alisnya dan mengemati Elton Su, kemudian dia baru teringat, sebelumnya dirinya telah menyelamatkan ayah orang ini. Ternyata kamu, tidak disangka kemampuanmu meningkat dengan begitu cepat. Elton Su terlihat canggung, kemudian dengan rendah hati berkata, "Hanya sedikit kemajuan saja, masih kurang cukup. Tetapi kemampuanmu, benar-benar membuat kekuatanku terlihat seperti debu." Ekspresi Crystal Mo terlihat datar, dia tidak mengeluarkan ekspresi apapun karena mendapatkan pujian dari Elton Su, tatapannya terlihat seperti sedang berpikir. Kemudian Crystal Mo berkata pada Elton Su, "Apakah kamu bisa membantuku?" Setelah Elton Su mendengarnya, dia terkejut, namun dia tidak terlalu senang,
saat ini jika diganti dengan orang lain, mungkin orang itu akan sangat senang. Namun Elton Su tahu, seorang wanita yang begitu hebat ingin meminta bantuannya, pasti bukanlah hal yang mudah. Namun karena orang ini telah menyelamatkan ayahnya sendiri, dan terlebih begitu cantik, siapapun tidak akan memiliki alasan untuk menolaknya. Jika kamu memiliki masalah, dan selama aku dapat membantunya, aku akan sebisa mungkin melakukan yang terbaik. Crystal Mo terlihat terkejut, karena Elton Su tidak langsung menyetujuinya begitu saja. Crystal Mo tahu, jika digantikan dengan pria lain, lalu dimintai bantuan olehnya, pria itu pasti akan langsung menerimanya dan tidak mungkin menolaknya. Crystal Mo dengan nada datar berkata, aku ingin pergi mengambil buah 5 warna, namun buah 5 warna ini dijaga oleh binatang buas belalang berkaki 6, apakah kamu bisa membantuku? Belalang berkaki 6, Elton Su menarik nafas panjang, dia merasa tidak berdaya. Belalang berkaki 6 ini adalah binatang buas pemurnian dewa tingkat menengah. Dia merupakan hewan buas yang kuat di belakang gunung, bahkan dia berada di urutan 5 teratas dari semua binatang buas. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Elton Su sekarang, mungkin dia tidak dapat menerima serangan belalang berkaki 6 ini. Kamu katakan dahulu bagaimana aku harus membantumu, jika aku dapat melakukannya, maka aku akan sebisa mungkin membantumu. Ketika Crystal Mo melihat Elton Su tidak ketakutan, dan tidak langsung menyetujuinya, Crystal Mo merasa sedikit terpukau, kemudian dia berkata, dengan kemampuanku, meskipun tidak dapat membunuh belalang berkaki 6, namun aku masih bisa menjebaknya untuk beberapa saat. Tetapi di saat aku ingin kita berpencar, di saat aku mengikat belalang berkaki 6 itu, kamu pergi mengambil buah 5 warna tersebut. Setelah Elton Su mendengar rencana Crystal Mo, dia baru mengangguk dan berkata, baik, kalau begitu silahkan kamu memimpin jalan. Aku juga memiliki setengah keturunan keluarga Su, kamu boleh memanggil aku kakak. Crystal Mo berbalik, tetapi tidak meninggalkan lereng, melainkan berjalan ke arah lereng, berjalan ke arah gua milik ular berbisa. Ketika melihat punggung Crystal Mo, seketika Elton Su terdiam, ucapan Crystal Mo tadi, sedikit membuatnya merasa kesal. Tentu saja, hanya saja dengan cepat Elton Su melakukan introspeksi diri, tadi dia melihat Crystal Mo hanya dengan menghentakkan kakinya, ternyata dia sama sekali tidak meninggalkan sedikit pun jejak, jurus ini benar-benar sangat hebat dan mengejutkan. Elton Su melesat, dan menggunakan langkah sutranya. Mereka berdua tiba di depan gua ular berbisa, Crystal Mo berhenti, kemudian berkata, di dalam gua ular berbisa, mungkin ada tidak sedikit obat herbal, kamu masuk dan ambil saja. Kamu tidak masuk, Elton Su bertanya dengan terkejut, namun melihat Crystal Mo sedikit mengerutkan alisnya dan tidak menjawabnya, Elton Su berpikir, mungkin Crystal Mo merasa jijik dengan gua yang kotor, sehingga tidak masuk. Lalu Elton Su masuk ke dalam gua. Di dalam gua ular berbisa terdapat hawa dingin, dan juga ada aroma yang busuk. Elton Su masuk ke dalam gua, lalu segera menahan nafasnya. Setelah masuk beberapa langkah, gua baru mulai menjadi luas, seperti sebuah aula yang besar. Terdapat bebatuan di mana-mana, ada tetesan air dari dinding gua, dan menetes ke lantai. Meskipun pemurnian jiwa tidak dapat memiliki kemampuan melihat dalam kegelapan, tetapi tetap dapat melihat di jarak 2 hingga 3 meter, Elton Su mengamati kondisi di sana, dan mencari ada atau tidaknya obat herbal. Bersambung. Bab 24 Belalang berkaki 6. Sarang ular berbisa dipenuhi dengan hawa dingin, membuat orang tidak bersedia berdiam lama di dalam. Setelah Elton Su mencari beberapa saat di dalam, dia menemukan sekumpulan obat herbal. Teratai hijau, daun terigu. Setelah Elton Su melihatnya, muncul rasa senang di tatapannya. Semua ini adalah obat herbal tingkat 2, dan di antara mereka terdapat teratai hijau dan daun terigu yang merupakan obat herbal tingkat 3. Semua ini memiliki efek yang besar bagi Elton Su yang sekarang. Elton Su membagi obat herbal tersebut menjadi 2 bagian. Setelah membungkusnya dia baru berjalan keluar dari gua. Setelah tiba di luar gua, Elton Su melempar salah satu tas ke Crystal yang berdiam di luar. Ular berbisa kamu yang telah membunuhnya, maka obat herbalnya kita bagi 2. Crystal mau menangkap tas obat herbal, tidak berbicara dengannya, kemudian terlihat cincin di jarinya bersinar, kemudian tas obat herbal itu menghilang.
Elton Su terkejut hingga melebarkan mulutnya, matanya tertuju pada cincin giok di jari Crystal Mo, kemudian dengan terkejut bertanya. Itu cincin Lingmi. Cincin Lingmi adalah salah satu barang spiritual yang berfungsi untuk menyimpan barang, nilainya sangat berharga. Elton Su tahu, barang seperti ini hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki posisi penting di negara awan terapung. Nilainya tidak lebih rendah daripada benda spiritual bintang 6. Elton Su juga tidak menyangka, ternyata Crystal Mo memiliki benda yang begitu berharga, sehingga ucapannya terdengar iri. Ekspresi Crystal Mo tidak berubah. Kemudian dia mengangguk, dan berkata pada Elton Su, "Mari jalan." Ucapannya sangat sedikit, lalu terdengar dingin, tetapi Elton Su tidak begitu peduli. Meskipun wanita cantik seperti ini memang membuat orang lain berkhayal, tetapi Elton Su sendiri juga tahu, dari wanita ini memancarkan aura yang agung dan murni, terlihat jelas dia bukan wanita biasa. Wanita seperti ini adalah wanita yang sama sekali tidak dapat diperoleh oleh Elton Su, dapat menjadi temannya saja sudah sangat beruntung. Dia berjalan di belakang Crystal Mo, mereka berdua berjalan ke arah tenggara. Crystal Mo terlihat seperti sedang jalan santai, sedikit menghentakkan kakinya, dia sudah melesat jauh, kecepatannya saknas cepat. Sedangkan langkah sutra milik Elton Su, meskipun terlihat mudah, namun di dalam hatinya sedang menjerit pahit. Untung saja Crystal Mo tidak lebih cepat lagi, jika tidak dirinya tidak akan dapat mengikutinya. Tentu saja, Elton Su juga tidak merasa tidak percaya diri, jurus pedang anginnya juga terkenal, sekarang dia juga sudah berhasil mempelajari langkah sutra. Dia tidak percaya dirinya tidak dapat mengejar Crystal Mo, sehingga muncul tekad di dalam hati Elton Su. Dia mengerahkan kekuatan spiritualnya, seakan-akan sekujur tubuhnya memancarkan aliran kekuatan spiritual. Elton Su tahu langkah sutra bukanlah cara yang terbaik untuk berlari, jadi dia menggabungkannya dengan jurus pedang angin. Tidak mudah menggabungkan dua teknik ini, kemudian Elton Su mengambil pedang angin. Setelah mengambilnya, ternyata langkah Elton Su menjadi memiliki sedikit perubahan, kecepatannya juga menjadi lebih meningkat, lalu perlahan-lahan dapat mengejar Crystal Mo. Sudah jelas Crystal Mo sedang memperlambat kecepatannya untuk menunggu Elton Su, dan ternyata sekarang Elton Su menambah kecepatannya. Dia juga terkejut, lalu tersenyum, dan mengeluarkan lesung pipi yang sangat menarik, namun senyuman ini, tidak ada yang melihatnya. Crystal Mo sekali lagi mengerahkan kekuatan spiritualnya, seketika kecepatannya bertambah 3 kali lipat. Elton Su yang baru mengejarnya tadi, seketika tertinggal di belakang. Meskipun sebagian kesadaran Elton Su berada di dimensi misteri, tetapi tujuan utamanya masih mengejar langkah kaki Crystal Mo. Ketika melihat ternyata Crystal Mo bertambah cepat, dirinya juga segera menambah kecepatannya. Kekuatan spiritual di dalam tubuhnya juga semakin mengalir dengan cepat. Kecepatan aliran kekuatan spiritual Elton Su semakin cepat, terlihat seperti aliran sungai yang mengalir, sudah mencapai batasan dirinya. Tetapi kecepatannya masih belum berhenti. Elton Su di saat yang tidak sadar seperti ini, semakin cepat kekuatan spiritualnya mengalir, maka semakin cepat meridiannya bergerak. Sehingga meridian Elton Su karena hal ini menjadi seperti terbakar. Itu terjadi karena kekuatan spiritual mengalir terlalu cepat di meridiannya, dan juga karena ini, muncul aroma gosong dari tubuh Elton Su. Kemudian muncul sinar kehijauan dari tubuhnya. Kerusakan meridian, darah menetes di sudut mulut Elton Su. Crystal Mo yang di depan tidak menyadari kondisi tersebut, dia hanya merasakan kecepatan Elton Su sedang perlahan-lahan meningkat. Crystal Su juga ingin menguji batas dari Elton Su, sehingga dia tetap menjaga jarak kecepatannya dengan Elton Su. Krek. Muncul suara patahan, tubuh Elton Su bergoyang, ternyata dirinya telah melampaui kekuatan spiritual dirinya, sehingga membuat kultivasinya meningkat. Dia hanya merasa ada hisapan besar mengalir dari dadanya. Tubuh Elton Su menjadi seperti pusaran, seluruh energi spiritual alam di sekitar ikut mengalir ke tubuhnya, dan masuk ke tubuh Elton Su. Gerakan kekuatan spiritual ini, menarik perhatian Crystal Mo, kemudian Crystal Mo menoleh, dan dia terlihat terkejut, namun dia terus berjalan. Kultivasi Elton Su meningkat, kekuatan spiritual di dalam tubuhnya meledak, sehingga kecepatannya menjadi ikut meledak. Saat ini Crystal Mo juga mengerti, orang ini tidak ingin kalah kecepatan dengan dirinya, sehingga dia melampaui batasannya sendiri.
Dan hal ini menyebabkan peningkatan kultivasi, namun ketika melihat Elton Su mengejarnya, dia menjadi merasa tertarik. Sehingga dia meningkatkan kecepatannya lagi, sekujur tubuhnya langsung melesat seperti angin, dan sekali lagi meninggalkan Elton Su di belakang. Ketika Elton Su melihat dirinya akan segera mengejar Crystal Mo, tetapi ternyata Crystal Mo menambah kecepatannya, dia juga segera meningkatkan kecepatannya, tetapi bagaimanapun kecepatannya tetap tidak bertambah. Sehingga dia hanya dengan kesal mengikutinya dari belakang, setelah perjalanan setengah jam ini. Mereka berdua telah lari sejauh 20 km, kemudian Crystal Mo berhenti di sebuah pohon bambu. Crystal Mo tiba-tiba berhenti, Elton Su yang sedang tergesa-gesa langsung terkejut, sekarang dirinya dalam kecepatan yang sangat cepat, dia segera menabrak Crystal Mo dari belakang. Sehingga Elton Su segera menghentikan langkah kakinya, tetapi seperti ini tetap akan tertabrak, karena berbahaya, Elton Su menjadi panik, lalu melewati tubuh Crystal Mo. Namun karena perubahan yang tiba-tiba ini, Elton Su tidak dapat mengendalikan dirinya, dan langsung terjatuh di tumpukan daun bambu. Whoosh! Crystal Lu langsung tidak dapat menahan tawaannya, ketika melihat Elton Su berdiri, dia segera menyimpan senyumannya. Elton Su dengan canggung mentap ke arah Crystal Mo, tidak tahu harus berkata apa, dan akhirnya hanya dapat memandangi bambu hutan di sana, lalu bertanya, sudah sampai. Crystal Mo mengangguk, hutan bambu ini memiliki luas 300 mil, dan belalang kaki 6 berada di tengah bambu hutan. Setelah Crystal Mo mengatakannya, dia menahan energinya dan berjalan masuk ke dalam hutan. Setelah Elton Su melihat hal itu, dia juga segera menahan energinya, lalu mengikuti Crystal Mo. Itu belalang buas kecil. Setelah baru berjalan beberapa langkah, Elton Su langsung mendengar gerakan, kemudian dia menoleh ke arah kiri, dan 10 meter dari sana, terdapat seekor belalang yang sedang menerjang ke arahnya, dengan kedua mata hijaunya yang bersinar dan terlihat mematikan. Crystal Mo baru ingin mengeluarkan pedang dan membunuh belalang buas kecil tersebut, tetapi Elton Su sudah maju terlebih dahulu, dan berkata, biarkan aku saja, simpan tenagamu untuk menghadapi belalang kaki 6. Elton Su mengeluarkan pedang bambu guntur hijau, kekuatan spiritualnya mengalir ke pedang, pedang tertebas, kekuatan spiritual berubah menjadi tebasan cahaya yang tajam, menerjang ke arah belalang buas kecil. Belalang monster kecil ini hanya pemurnian jiwa tingkat menengah, sehingga tebasan pedang Elton Su ini langsung menebas kepalanya. Carian hijau menyembur, Elton Su memutarkan pergelangan tangannya, lalu kekuatan spiritual menembus kepala belalang buas, seketika menghancurkan kepalanya. Belalang buas kecil itu langsung mati dengan satu serangannya. Setelah membunuh belalang buas kecil, saat ini Crystal Mo berkata, mari langsung menyerang ke dalam. Belalang buas kecil adalah mata belalang kaki 6, sehingga sekarang belalang kaki 6 telah menyadari keberadaan kita. Elton Su tidak terkejut, sehingga terus membunuh belalang buas kecil yang lainnya, lalu dengan cepat tiba di tengah hutan bambu. Saat ini Elton Su dan Crystal Mo terus menatapi seekor binatang buas belalang yang berjarak 10 meter dari mereka. Belalang ini memiliki enak kaki, lalu 2 kaki di depannya terlihat seperti pisau besar. Lalu 4 kaki di belakang digunakan untuk menopang tubuh belalang. Belalang berkaki 6 seperti tidak memiliki daging, dia terlihat seperti terbuat dari tembaga. Sekarang belalang berkaki menatap 2 orang yang tidak diundang, kedua matanya yang hijau, terlihat haus darah, dan juga seperti cermin, memantulkan bayangan Crystal Mo dan Elton Su. Sayap di punggung belalang berkaki 6 terbuka, kemudian suara yang menusuk telinga muncul. Kemudian belalang kecil muncul dari segala arah, Elton Su mengerutkan alisnya, tetapi Crystal Mo hanya menunjuk ke bagian bawah belalang berkaki 6. Di sana seperti ada sebuah pohon kecil yang unik, lalu di atas pohon tersebut ada buah yang berbentuk tidak beraturan. Dan buah tersebut memiliki 5 warna, namun 5 warna tersebut terlihat gelap, dapat diketahui buah tersebut masih belum matang sepenuhnya. Buah 5 warna terdapat di bawah tubuh belalang berkaki 6, tunggu aku menarik perhatiannya untuk pergi, setelah kamu mendapatkan buah 5 warna itu, kamu harus cepat melarikan diri, kita berkumpul kembali di area masuk gunung belakang. Elton Su mengangguk, dia terlihat sangat tertekan, belalang yang begitu besar, memancarkan aura yang membuatnya sulit bernafas,
rasa waspada yang besar muncul di dalam hatinya. Elton Su mundur beberapa langkah, kemudian berkata pada Crystal Mo, mulai. Setelah Elton Su mengatakannya, Crystal Mo sudah mengeluarkan pedangnya, pedang yang panjang keluar, kekuatan spiritual langsung menghempaskan kilauan yang tajam, seketika langsung menghabisi belalang kecil yang tidak terhitung jumlahnya. Saat ini Crystal Mo sudah berada di depan belalang berkaki 6, dia menghindari dua kaki depan yang seperi pisau milik belalang berkaki 6. Crystal Mo melayang di udara, menebaskan pedangnya, lalu kekuatan spiritual berubah menjadi kilauan cahaya yang tajam, dan menghantam kepala belalang. Seketika ledakan terjadi, tetapi belalang berkaki 6 tidak terluka. Ekspresi Crystal Mo tidak berubah, dia sudah memperkirakan pertahanan belalang berkaki 6 yang mengejutkan ini sebelumnya. Dua kaki depan milik belalang berkaki 6 itu adalah senjatanya. Dia mengabaikan serangan musuh, dan ingin menggunakan kedua kaki depannya langsung menebas musuhnya menjadi beberapa bagian. Kedua kakinya yang besar seperti pisau ini menebas ke arah Crystal Mo, tetapi Crystal Mo menghindarinya, lalu langsung menggunakan pedangnya menebas dua kaki belalang. Di waktu yang sama, dia melesat ke belakang tubuh belalang berkaki 6, mengangkat tangannya, dan syal putih melesat keluar. Kemudian dia langsung membungkus kedua kaki belalang tersebut di titik buta. Kemudian Crystal Mo segera melesat terbang, dan dengan sekuat tenaga menghempaskan belalang berkaki 6 tersebut. Lalu seketika kekuatan yang besar langsung menarik belalang berkaki 6 menjauh. Tidak menunggu belalang berkaki 6 melawan, Crystal Mo menebaskan pedangnya, lalu pedangnya yang tajam terhempas ke perut belalang hijau yang memutih. Seketika darah mengalir keluar. Belalang berkaki 6 kesakitan. Dia langsung menghancurkan syal putih miliknya, lalu membuka sayapnya, dan menerjang ke arah Crystal Mo, lalu belalang tersebut menghancurkan semua bambu yang dia lewati. Ketika Crystal Mo melihat hal tersebut, dia terus-menerus menebaskan pedangnya, lalu tubuhnya juga ikut mundur ke belakang, lalu ketika Elton Su melihat belalang mengejar ke arah Crystal Mo, dan menebaskan pedangnya ke arah belalang buas kecil di sisinya, lalu menggunakan langkah sutra ke arah buah 5 warna di depannya. Sebuah aroma herbal yang menggiurkan masuk ke dalam hidungnya. Elton Su menjadi mabuk oleh aroma tersebut. Seketika dia menjadi ingin menelan buah 5 warna tersebut. Namun Elton Su segera menarik jiwanya, lalu menahan gerakan kekuatan spiritualnya, dan menahan aroma buah 5 warna. Kemudian dia memegangi buah 5 warna tersebut, kemudian mencabutnya dan ingin melarikan diri dengan langkah sutra miliknya. Dan belalang berkaki 6 yang sedang menyerang Crystal Mo, tiba-tiba berhenti saat buah 5 warna diambil oleh Elton Su. Seketika dia langsung mengejar ke arah Elton Su. Crystal Mo melihat hal tersebut, dia tidak akan membiarkan belalang berkaki 6 mengejarnya, sehingga dia menerjang ke depan belalang berkaki 6, lalu menebaskan pedangnya untuk menghentikan langkah kaki belalang berkaki 6. Belalang berkaki 6 sangat marah, sebuah aura yang sangat mengerikan menerjang keluar, sebuah kekuatan yang sangat besar memaksa Crystal Mo terus-menerus mundur ke belakang. Bersambung.